Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan sejarah awal munculnya ekonomi makro. Pembahasan pertama adalah latar belakang pemikiran ekonomi klasik. Pemikiran ekonomi klasik muncul pada abad ke-18 hingga 19. Lahirnya ekonomi klasik sebagaimana untuk menyempurnakan pemikiran ekonomi kapitalisme modern. Pengertian ekonomi klasik itu sendiri adalah pasar bebas yang tidak ada ikut campur tangan pemerintah dalam kegiatan pasar, atau bisa dibilang invisible hand. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi dalam perkembangan pemikiran ekonomi klasik? Antara lain adalah Adam Smith yang memperkenalkan konsep invisible hand. Kedua, David Ricardo, dan ketiga adalah John Stuart Mill. Nah, dalam ekonomi klasik terdapat pandangan umum. Apa aja sih pandangan umumnya? Nah, di sini tuh terdapat 4 poin pandangan utama ekonomi klasik. Pertama adalah self-regulation market, atau bisa dibilang pasar mengaturnya diri sendiri. Perekonomian mampu menyesuaikan diri sendiri tanpa adanya ikut campur tangan pemerintah. Kedua adalah hukum Say, atau bisa dibilang Say's Law, yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Say, yang rumusnya adalah penawaran akan menciptakan permintaannya itu sendiri, yang artinya produksi barang akan otomatis menciptakan permintaannya terhadap barang itu sendiri. Ketiga adalah harga dan upah fleksibel. Harga dan upah dapat menyesuaikan dengan cepat sehingga pasar selalu kembali ke keseimbangan itu tersebut. Poin terakhir adalah peran pemerintah yang minimal. Sebaiknya pemerintah tidak terlalu banyak ikut dalam kegiatan perekonomian pasar bebas. Kemudian kelemahan teori klasik. Teori klasik dinilai oleh Keynes mengandung banyak kelemahan sehingga perlu diperbaiki dan disempurnakan, seperti masalah mekanisme pasar, keseimbangan pasar, ketenaga kerjaan, analisis biaya, tabungan, dan investasi. Juga kritikan yang habis-habisan oleh Keynes terhadap tokoh klasik JBC tentang teori supply creates its own demand. John Maynard Keynes adalah salah satu inovator intelektual hebat di paruh pertama abad kita. Kemudian permasalahan utama dalam perekonomian. Dalam perekonomian terdapat beberapa masalah utama, seperti pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu, biasanya diukur dengan produk domestik bruto. Kedua, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah kondisi ekonomi yang tidak mengalami gejolak besar seperti inflasi yang terlalu tinggi, pengangguran besar, atau krisis. Nah, merupakan ciri ekonomi stabil yaitu harga relatif stabil, inflasi terkendali, pengangguran tidak terlalu tinggi, pertumbuhan ekonomi cukup baik. Kemudian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Seperti orang lulusan kuliah yang belum mendapat pekerjaan dan orang yang berhenti kerja dan sedang mencari kerja. Kemudian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam satu periode. Jika banyak harga naik secara bersamaan, daya beli masyarakat bisa turun. Kemudian neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, neraca perdagangan merupakan perbandingan nilai ekspor dan impor barang suatu negara. Sedangkan neraca pembayaran merupakan catatan semua transaksi ekonomi satu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Saya Diara Rahmatina dengan NIM 2542310 yang akan membahas tentang lahirnya ekonomi makro modern dari sejarah awal munculnya ekonomi makro. Lahirnya ekonomi makro modern. Gagasan makroekonomi dipopulerkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1930-an. John Maynard Keynes adalah seorang ekonom asal Inggris yang lahir pada tahun 1883. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan ekonomi makro modern. Keynes terkenal karena gagasannya bahwa pemerintah perlu ikut campur dalam perekonomian, terutama saat terjadi krisis ekonomi. Pemikiran menjadi sangat penting ketika dunia sedang mengalami Great Depression pada tahun 1930-an.
Pada tahun 1936, John Maynard Keynes menerbitkan buku The General Theory of Employment, Interest, and Money, menjelaskan bahwa tingkat pengeluaran masyarakat dan pemerintah atau pemerintah agregat sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Buku tersebut menjelaskan hubungan antara perubahan pengeluaran agregat dan perubahan PDB, yang secara sistematis menganalisis hubungan antara perubahan pengeluaran agregat dan perubahan PDB. Keynes mengidentifikasi 4 komponen pengeluaran agregat yang bersama-sama dengan PBD sebagai berikut. Yang pertama ada konsumen, yaitu konsumen pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, contohnya seperti pembelian makanan, kemudian pakaian, membayar listrik, dan transportasi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada investasi terencana, yaitu pengeluaran terencana oleh perusahaan untuk barang modal, contohnya seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembangunan rumah baru, dan investasi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pembelian pemerintah, yaitu pengeluaran oleh pemerintah daerah, negara, dan federal untuk barang atau jasa. Contohnya seperti membangun jalan, membayar guru, dan tenaga kesehatan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada ekspor neto atau NX, yaitu pengeluaran oleh perusahaan dan rumah tangga asing untuk barang dan jasa yang diproduksi di Amerika Serikat. Dikurangi pengeluaran oleh perusahaan dan rumah tangga untuk barang dan jasa yang diproduksi di negara lain, contohnya seperti ekspor atau impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atania Najwas Hilda dengan NIM 254231011 akan membahas perkembangan selanjutnya dari sejarah ilmu ekonomi makro. Pada tahun 1968, saat ekonom Milton Friedman menerbitkan makalah dengan judul The Role of Monetary Policy. Dalam karya tersebut, Friedman memberikan batasan tegas mengenai kebijakan moneter, yaitu what monetary policy can do dan what monetary policy cannot do. Friedman berpendapat bahwa satu hal yang tidak dapat dilakukan kebijakan moneter adalah menurunkan pengangguran dan menaikkan inflasi. Menurut teori kuantitas, jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian menentukan nilai uang, dan pertumbuhan jumlah uang adalah penyebab utama inflasi. Seperti yang dikatakan oleh ekonom Milton Friedman, yaitu inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Kemudian membahas tentang hubungan antara inflasi dan pengangguran. Menurut Phillips, jika pengangguran naik, maka inflasi akan turun. Begitu juga sebaliknya. Saat terjadi pertumbuhan ekonomi, itu akan ada namanya peningkatan demand atau permintaan dari masyarakat yang meningkat. Ketika banyak masyarakat yang meminta barang, maka dari sisi produsen mereka membutuhkan pekerja atau karyawan tambahan. Kemudian mereka akan menaikkan upah karyawannya dan pengangguran akan turun atau berkurang. Jika demand naik, maka inflasi akan meningkat karena barang meningkat dan korelasinya berbanding negatif. Lalu, stagflasi. Stagflasi adalah kondisi di mana perekonomian mengalami stagnan atau begitu-begitu saja. Ketika pengangguran naik, maka inflasi juga akan naik. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami kali ini, pemikiran ekonomi klasik berkembang pada abad ke-18 hingga ke-19 dengan beberapa tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Mereka berpendapat perekonomian berjalan melalui mekanisme pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah, karena pasar dianggap mampu mengatur dirinya sendiri. Namun, teori klasik memiliki kelemahan dalam menjelaskan masalah ekonomi seperti pengangguran dan ketidakseimbangan pasar. Kritik tersebut kemudian melahirkan pemikiran ekonomi makro modern yang dipelopori oleh John Maynard Keynes melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money, dan menekankan pentingnya peran permintaan agregat dan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.